Tidak lama setelah Abu Dzar masuk Islam, Rasul memberikan wasiat atau pesan kepada Abu Dzar secara khusus. Kata Rasulullah, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun." Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, perbaharuilah perahumu karena laut yang akan engkau seberangi sangat luas. Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan bawalah bekal yang cukup, bekal yang sempurna, bekal yang lengkap. Fa inna safara ba'id, karena perjalananmu itu jauh sekali. Wa khaffifil himla, kata Rasulullah, ringankan bawaanmu, ringankan bebanmu. Fa innal aqabata ka'ud, karena sesungguhnya tebing itu terjal dan curam serta dia sangat sulit untuk didaki. Wa akhlisil amal fa innan naqida basir, dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat teliti melihat amal seseorang. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan atau mensyarahi hadis Rasulullah ini di Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan bahwa makna safinah yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yang dalam bahasa kita namanya perahu, Imam Nawawi mengatakan perahu digambarkannya adalah niat yang tulus. Jaddidis safinah, perbaharulah niatmu. Maka perbaharui niat-niat kita setiap melangkah untuk melakukan kebaikan. Perbaharui niat itu sehingga niatnya menjadi sempurna. Karena apa? Fa innal bahra amiqun, karena laut itu luas dan di dalamnya ada karang, ada gelombang dan berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Laut yang luas digambarkan kehidupan dalam kenyataan ini. Bisa jadi dari rumah kita sudah niat untuk datang ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ada gangguan yang menggoda kita dan kemudian kita menjadi kalah dari gangguan itu. Terbawa oleh arus godaan tadi sehingga kita tidak sampai ke masjid. Kenapa? Karena niat kita lemah dan niat kita tidak fokus untuk datang ke masjid. Maka kata Rasulullah, jaddidus safinah, yang diuraikan oleh Imam Nawawi, perbaiki, perbaharui niatmu dalam setiap menghadapi perbuatan-perbuatan. Sebab setan dalam kepandaiannya menyelinap dalam hati kita kemudian merubah niat sedikit, akhirnya niat itu menjadi melenceng dari tujuan utamanya. Yang kedua, wa khudhiz zada kamilan, hendaklah kalian berbekal dengan bekal yang sempurna, lengkap bekalnya karena perjalanannya sangat jauh. Makna jauh di sini digambarkan oleh Imam Nawawi adalah jauh sampai di akhirat. Perjalanan kita bukan hanya di dunia ini, tapi perjalanan akan menuju akhirat. Maka bekal untuk sampai ke akhirat hendaknya lengkap.
Jangan sampai begitu sampai di akhirat kita tidak membawa apa-apa. Ibarat orang pergi ke luar kota. Biasanya setelah kita pergi, ketika kita mau pulang ke rumah kita, kita akan berpikir tentang oleh-oleh, tentang bawaan kita. Ketika kita tidak membeli apa-apa, tidak membawa oleh-oleh apapun, sampai di rumah, ditanya oleh keluarga kita atau ditanya oleh kita sendiri, begitu masuk ke dalam rumah kita tidak punya apa-apa, betapa kecewanya kita. Padahal waktu di perantauan tadi, di tempat kita bepergian tadi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita beli dan kita mampu untuk membeli. Begitupun orang sampai di akhirat, ketika kita tidak membawa amal apapun, kita akan mengalami kekecewaan yang sangat dan sangat. Hadirin rahimakumullah, jangankan kita berpikir di akhirat, jauh. Mohon maaf, banyak ulama yang mengatakan perjalanan paling jauh adalah perjalanan ke masjid. Buktinya apa? Banyak orang yang sanggup berjalan di pagi hari, pagi-pagi sudah ada di Monas sana. Pagi-pagi sudah ada di HI, Bundaran HI. Tapi begitu disuruh ke masjid, betapa berat, susah sekali. Jauh sekali masjid itu kelihatannya. Tapi HI, Monas itu begitu dekat. Bahkan ada di antara kita yang begitu mudah perjalanan untuk ke puncak, menikmati pemandangan di puncak. Tapi begitu susah datang ke masjid, menikmati pemandangan rohani yang sangat indah. Ulama banyak mengatakan perjalanan paling jauh adalah perjalanan ke masjid. Karena itu berbekallah, kata Rasulullah. Apa bekalnya? Bekalnya sesuai digambarkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau ada di antara kita yang sudah dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki ke masjid setiap waktu, maka bersyukurlah, kita telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melihat masjid itu dekat. Bahkan mohon maaf, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dulu ketika halaman masjid itu menjadi tempat parkir mobil para anggota masyarakat kita, ada yang sekedar naruh mobil untuk masuk ke masjid. Berat sekali, jauh kayaknya masjid itu. Padahal hanya 5 langkah dari mobilnya itu, dia kemudian kembali tanpa masuk ke masjid 1 langkah pun. Perjalanan yang jauh adalah perjalanan ke masjid. Beruntunglah bagi kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemauan oleh Allah untuk melangkahkan kaki masjid, meskipun baru setiap hari Jumat. Kita akan menambah kualitas iman kita, kemauan kita, dan kita akan mohon kepada Allah agar ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga datang ke masjid bukan hanya di hari Jumat, tapi setiap waktu kita akan datang ke masjid. Sejauh manapun masjid, di situ kita akan melangkah. Kita pernah mendengar kisah sahabat yang namanya sahabat Sya'ban. Ketika mau meninggal dunia, dia berteriak begitu kencang. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena sahabat Sya'ban setiap berangkat ke masjid, perjalanan dari rumah ke masjidnya itu 3 jam. Perjalanannya 3 jam dari rumah ke masjid. Tapi 3 jam dari rumah ke masjid itu ketika mau meninggal dunia, dia menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi kalau tahu pahala datang ke masjid begitu besar? Dia menyesal, padahal 3 jam. Kita yang datang ke masjid hanya 3 menit. Masya Allah, berat sekali. Sekali lagi, beruntunglah kepada kita yang sudah diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk berangkat ke masjid. Pelihara, jaga, dan rawat kemampuan ini untuk bisa kita lakukan setiap saat. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa khaffifil himla, ringankan bebanmu, bawaanmu.
Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya tebing itu terjal dan susah untuk kita daki, menggambarkan betapa menuju kebaikan adalah sangat berat, sehingga kurangi bebannya. Beban apa? Beban dosa. Ketika kita semakin banyak dosa, semakin susah mendekati kebenaran. Ketika kita semakin banyak berbuat maksiat, maka semakin berat untuk berbuat kebaikan. Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar yang belum lama masuk Islam, berpesan, kurangi bebanmu, beban dosa yang akan menjadi beban bagi amal kita. Semakin banyak dosa, semakin tertutup hati kita, semakin sulit sinar hidayah masuk ke dalam hati kita, maka kita semakin jauh dari amal-amal yang baik. Bagi kita yang sudah ringan datang ke masjid, sudah ringan berbuat kebaikan, merasa ringan berbuat baik dan beramal, pertahankan, pelihara dan jaga, sehingga kita betul-betul sampai pada puncak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Ikhlaskan amalmu, ikhlaskan perbuatanmu, karena Allah Maha teliti. Allah tahu, bersihkan hati kita yang sedikit melenceng, Allah tahu. Teliti sekali Allah. Karena itu jaga niat yang sudah bersih, niat yang sudah ikhlas, niat yang betul-betul murni karena Allah, pelihara dan jaga. Jangan sampai kalah oleh godaan syaitan, kemudian niat kita diselewengkan oleh syaitan-syaitan itu.